Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Masjid Naim Al-Masyhur, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Antara lain nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat.
Dan tidak kalah penting, Allah masih memberikan nikmat usia, umur. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada manusia mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, baru saja kita telah melaksanakan ibadah shaum Ramadan 1 bulan penuh. Tanda patuh dan taat kita, tanda kita beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang. Sesungguhnya maksud tujuan dari shaum Ramadan adalah akan timbul manusia-manusia yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena di dalam hidup kita untuk menjalankan perintah Allah itu tidak akan bisa tanpa ada nilai takwa di dalam diri kita, dalam jiwa kita sebagai manusia, sebagai hamba. Karena kunci untuk melaksanakan semua apa yang Allah inginkan, kuncinya adalah takwa. Itulah begitu sangat besarnya, sehingga dalam 1 tahun 1 bulan Allah khususkan agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Dalam ayat Allah sampaikan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fayastajibu liwahyi minni bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu azim. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sungguh aku dekat dengan hambaku, akan kukabulkan permohonan jika mereka berdoa. Apabila berdoa kepadaku dengan sungguh, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahu azim. Namun hubungan dengan takwa di sini adalah sebulan penuh kita dilatih untuk takwa, untuk iman kepada Allah. Tujuan apa? Allah hanya meminta 2, agar Allah dekat kepada kita, agar Allah selalu memperhatikan doa dan kebutuhan hamba-hambanya, yaitu dalam ayat yang Al-Fatih sampaikan tadi, hendaknya mereka itu memenuhi perintahku dan beriman. Hanya 2 yang Allah sampaikan di sini, memenuhi perintahku dan beriman. Ini tidak bisa tanpa ada nilai takwa di dalam diri kita. Apa yang dimaksud perintah Allah di sini? Kita harus wajib memiliki keinginan jiwa-jiwa kita untuk kita kendalikan agar jiwa kita tertib, hidup kita dalam kehidupan ini terpelihara sehingga mencapai tujuan yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terjerumus tersesat mengikuti bisikan iblis, laknatullah, dan jin dan manusia-manusia yang selalu gemar di dalam perbuatan maksiat. Sebagaimana
dalam surat bahwa Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Allah, pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya. As-Saff surat 38 ayat 82. Dalam ayat lain bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan mereka engkau tidak akan mendapati dari mereka kebanyakan mereka bersyukur. Jelas di sini surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 17, surat Shad 82 bahwa iblis laknatullah akan menjerumuskan kehidupan kita. Itulah kita dilatih di dalam shaum Ramadan. Untuk apa? Sesungguhnya dalam jiwa kita ada sifat, ada kekuatan, ada perilaku iblis, jin laknatullah. Apa yang selama ini shaum yang kita kendalikan adalah syahwat, diri manusia yang senantiasa pemalas, tamak, yang tidak memiliki pendirian. Dia selalu memilih yang menurut dirinya akan menguntungkan dirinya. Itu yang dilatih di dalam shaum Ramadan. Diri kita memiliki sifat-sifat itu. Kemudian sifat iblis laknatullah yang dilatih dalam shaum Ramadan adalah riya dan sombong, pemarah, merasa diri paling benar sendiri. Sifat-sifat ini tidak mau mendengar nasihat orang lain. Inilah yang dilatih Allah sebenarnya. Itu hakikatnya. Apabila kita sanggup melawan diri kita sendiri terhadap perintah-perintah Allah ini, maka insya Allah hidup kita akan tentram, hidup kita akan sesuai dengan keinginan dan tujuan Allah. Tapi kebanyakan kita lalai karena kita terlena. Janji iblis dia akan mendatangi dari depan, belakang, kiri, kanan. Apa maksudnya ini? Dia akan mendatangi kita ketika kita rajin ibadah, maka akan dihembuskan kita merasa diri kita yang paling baik. Ketika kita beramal soleh, maka iblis akan menghembuskan di dalam diri jiwa kita merasa kita riya, minta senang dipuji. Dan ketika kita beramal soleh, iblis akan mengumpulkan ke dalam diri kita sifat pemalas. Itulah yang dimaksud Allah. Perangi itu, perangilah itu semua, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, dan bersiap siagalah di perbatasan negerimu. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Apa maksud wahai orang yang beriman bersabar? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Bersabar dan tingkatkan kesabaran, yaitu dalam menghadapi musuh-musuh di dalam diri kita. Sifat pemalas, sombong, riya, kejam, mulut kita yang selalu menyakiti. Itu yang dimaksud ayat ini. Bersiap siaga di perbatasan negerimu. Maksudnya adalah bersiap siaga dari sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah ini.
agar kita menjadi hamba-Nya yang beruntung. Itu maksudnya, agar kita memiliki sifat-sifat natik, sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sifat yang bijaksana, sifat yang sabar, tenang dan pemurah dan penyayang, yaitu sifat Allah Rahman dan Rahim. Mau diatur, mau menerima nasihat. Itulah tujuan kita menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Disuruh sabar, disuruh taat dan patuh terhadap apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara jamaah Masjid Naim Al-Mansur sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, perintah Allah adalah beriman kepada Allah. Yang pertama adalah hendaknya mereka mengikuti perintahku, dan yang kedua Allah meminta kita beriman. Kita tidak sanggup tanpa ada nilai takwa dalam diri kita. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahu azim. Allah perintahkan kepada kita untuk patuh dan taat akan segala perintahnya, dan kedua, kita tanamkan dalam diri kita, jiwa kita adalah iman. Beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, kepada kitab Al-Quranul Karim, kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasulnya, maka kemudian sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jelas di sini bahwa kita disuruh bersabar, meningkatkan kesabaran kita untuk patuh dan taat, karena kita sudah mendapatkan nilai takwa, keluar dari puasa Ramadan menjadi manusia yang patuh dan taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau iman itu sudah masuk dalam diri jiwa manusia, maka akan tumbuh kekuatan-kekuatan. Otak, pikiran, akal kita akan menjadi cerdas, rosyada, gesit, tangkas, gerak, tidak mau diam, tidak pemalas. Kemudian kalau iman, nilai takwa sudah ada dalam diri jiwa kita, maka kita pasti akan memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah, berbuat amal kebaikan yang terpuji, sayang, pemurah sesama hamba Allah. Dan yang terakhir adalah diri kita akan memancarkan, memiliki nur cahaya yang Allah berikan, sehingga diri kita akan kuat, istiqomah, tidak lemah dalam menghadapi musuh-musuh Allah, baik yang ada di dalam diri kita maupun musuh-musuh Allah yang nyata. Demikianlah, itulah tujuannya. Sebagaimana Allah menciptakan kita, tidak lain tidak bukan, apapun, dimanapun kita, apapun posisi kita, bahwa Allah menciptakan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah sesungguhnya tujuan yang Allah ciptakan bagi kita. Apapun posisi kita, apakah kita sebagai seorang pemimpin, maka apabila jiwa kita sudah diisi dengan nilai takwa dan iman, maka kita akan membawa kebaikan di alam semesta. Apapun posisi kita, apakah kita sebagai seorang hamba sahaya dengan sabar,
ketidakpunyaan kita tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mudah-mudahan saum Ramadan ini membekaskan diri kita keluar menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa dan beriman. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilayhi yurja'u kulluhu. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul fattubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wasqurullahal azim yas'urukum wasquruhu ala ni'mati yazidkum wa la zikrullahi akbar.